Aku sangat bermusuhan terhadap nitrat ini. Ya, what's up guys, balik lagi sama Fish Room. Nah, kali ini guys, ternyata gue ini terkejut. Kemarin aku sempat googling, ternyata di Temanggung itu ada akuarium laut nih. Ya, nggak kaget, di depan sini ada toren segede ini, water toren. Ini 2000 liter ini guys. Oke, jadi nggak pakai lama, kita langsung masuk aja. Kita langsung mau lihat-lihat guys di sini. Misi, Mas. Monggo, Mas. Dengan Mas siapa? Dengan Mas Fajar, Mas. Mas Fajar. Mas Fajar, saya izin ya, Ya, izin. monggo, Mas. Silakan. Konten di sini. Siap, monggo. Mau silakan. belajar ini. Aku tuh belum pernah Iya. punya tank air laut Ya, monggo. gitu. Dan juga aku tuh sebenarnya tuh terkejut. Iya. Kalau kalian mau tahu, Temanggung itu diapit 2 gunung dan ini daerah dataran tinggi, pelosok Temanggung itu. Tapi kok ya ada ternyata yang jualan ikan-ikan air laut. Mantap. Oke, langsung kita ngobrol tanya nih Ya, Mas. monggo, Mas. Sini Mas. Silakan, ya. Aku mau tanya Mas, ini sudah berapa lama sih tokonya ini? Ya, toko ini kira-kira berjalan 3 tahunan ya, Mas. Berjalan 3 tahunan? Ya, dari awal Wah, berdiri. 3 tahun saya tidak tahu. Ya, maaf, emang Tidak apa-apa. daerah pinggiran juga bukanya juga Oh apa? ya, Dari kecil-kecilan tokonya juga masih. ya tidak apa-apa. Yang penting kan ini justru kita harus dukung ini supaya Mas. teman-teman ini mindsetnya itu berubah. Karena aku ya guys, sebelumnya itu berpikiran, wah kalau main air laut ini pasti ribet. Yang tak pikir apa, satu, air. Karena kan pikiranku ya sebagai penghobi yang belum paham air laut, karena aku biasa di freshwater. Iya. Pikiranku nanti kalau water change gimana, nanti kalau salinitasnya kurang gimana, kan bingung gitu ya. Sedangkan kalau lihat temen-temen di Jakarta segala itu udah main air laut ya, pikiranku ya, Ya. pemikiranku ya kalau di kota-kota gede dan deket laut pasti lebih mudah gitu. Nah, tapi ini gimana kok akhirnya berani membuka toko di sini? Ini ada kesulitan apa enggak atau Kalau saya buka toko di Temanggung, satu emang karena awal tuh hobi laut dulu. Dari awal berawal dari hobi ya? dulu. Kedua Udah emang, lama berarti? ya sekitar waktu belum jual saya udah sekitar 2 tahunan lah hobi Wah, dulu. luar biasa guys, udah 5 tahun loh. Ya. Lalu? Sama di Temanggung kan yang namanya apa? Laut itu kan terlalu jarang banget lah orang Ya, pada betul. belum terlalu paham mungkin dengan laut itu apa sih laut itu. Lah, di sini saya mencoba jualan laut dulu sama-sama nanti kami juga mengedukasi, sama-sama belajar bareng-bareng. Yuk kita Temanggung kita bikin laut. Nah itu. Wah, luar biasa guys. Dan yang pasti paling menarik itu menurutku ya, air laut itu full color. Iya. Warna-warna yang sulit kita dapat lihat di freshwater. Oke, aku boleh lihat-lihat ini ya? Monggo Mas, silahkan. Nah, kalau ini yang paling depan dulu. Ini Wah, ini tank 80 cm. Ini 80. Ya, kali 42 tingginya, lebarnya 50. Kaca 5 mili sih, cuma bawah pakai alas 8 mili. Oke. Ini disebut tank LPS. LPS Coral. LPS Coral itu Large Polyp Stony atau karang berbatu besar. Oke. Karang polip berbatu besar itu karang-karang yang kayak gini, karang-karang daging atau jenis-jenis karang cabangan, namanya ini karang anemon. Kalau bahasa karang anemon atau jenis ini batu hiu atau bahasa Inggrisnya Goniopora. Itu karang-karang LPS itu karang-karang ya dikatakan tingkat mudah dan menengah. Oke. Ini guys, tapi luar biasa banget. Warnanya itu bener-bener macem-macem ya. Aku juga baru lihat ini kalau tank laut soalnya jarang ya. Iya ya. Ini ada udang segala ya? Ada udang itu namanya udang pelet, Mas. Hah? Udang pelet.
Oh gitu? Ya, fungsi buat satu kadang dikatakan dia juga bersihin kulit-kulit ikan. Kedua dia juga bersihin sisa makanan di pasir-pasir itu. Oh, jadi ini ya berguna sekali ya. Ya. Wah, ini ikan-ikannya juga. Ini juga stok ikan-ikan juga ya di sini Ya, ada ya? Saya jual juga ikan, Mas. Mulai dari ikan-ikan yang paling murah juga ya harga standar lah untuk laut juga. Oh gitu. Ya. Nah, kalau ini ngobrol-ngobrol soal ikan dulu ya. Ya. Ikan air laut ini misalnya nih, Ya. orang berpikiran kan, wah pasti mahal, bla bla bla. Ya. Ya, kalau misal aku pemula pengen tanya nih, Ya. misal yang ikan Nemo kan pasti Ya. kan orang cari Nemo, Ya, ikan Nemo gitu itu berapaan ya, Mas? Nemo jualnya dari 25.000 sampai 30. Oh, cuman 25 sampai 30, guys. Ya, udah dapat. Tidak semahal itu loh. Hah? Iya, harganya Itu sebenarnya namanya apa ya? Clownfish ya? ya, kalau bahasa namanya clownfish, ikan badut. Clownfish, ikan badut. Kayak dori gitu? Kalau dori itu yang agak mahal soalnya itu ikan dalamnya. Dan Oh, rata-rata gitu. nggak di daerah sekitar ini, rata-rata dia dapatnya daerah Papua, Indonesia bagian timur. Oh, ini dari Indonesia bagian timur. Dori. Indonesia bagian timur. Ya. Jadi yang mahal pengiriman juga ya? Ya, mungkin rata-rata di harga kalau kecil ini 130, cuma Oke. sis M kayak gini mungkin harganya sekitar 180-an. 180-an ya, size Ya. M gini ya? Ya, dan udah Oh. makan pelet, Mas. Udah makan pelet? Ya, kalau penting itu Mas beli ikan laut tuh yang penting jangan harus udah makan pelet. Harus Jangan udah makan nggak pelet, repot ya? peliharanya. Ini ternyata stok-stok ikan juga lumayan loh ini. Nih, padahal ini tadi katanya lagi pada habis ya? Ya, udah kurang beberapa. Tuh, aku ya bingung kok di Temanggung ya. Ya ono ternyata ini loh, lihat nih. Iya. Nih teman-teman lihat nih. Nih kan yang kalian cari-cari biasanya Nemo yang sangat terkenal tuh. Nemo-nemoan. Ini ada juga macam-macam. Mereka tuh colorful banget, guys. Nah, yang di sana itu yang tadi dibilang itu kayak dori apa ini? Kalau dori itu namanya apa, Mas? Kalau namanya lokalnya letter sick. Hah? Letter sick. Oh, oke. Pasar. Tuh kan. No. Ini juga banyak dan ikan laut ini ada predator juga ya? Ada, Mas, mungkin jenis kayak yang rata-rata itu yang beracun itu yang lionfish. Oh iya iya. Duri-duri beracun itu ada. Dia jenis-jenis predator juga atau jenis striker, jenis kerapu itu. Oke. Predator. Predator ya. Iya. Oke. Ini kalau misalnya nih, aku Ya. kan di sini juga baru ya. Misal aku mau setup seperti ini, kira-kira membutuhkan biaya berapa nih kalau untuk ukuran segini? Kalau ukuran segini Full set ya? Ya, full set 80 itu ya kalau minimal sama udah meja yo dan isi turbonya paling minim itu di budget 6,5 juta. 6,5 ya? Ya. Tapi udah full nih, tinggal Udah, menikmati ya? ya. Oke. Paling ini lampunya juga khusus ya guys ya? ya. Ini kebetulan lampu juga paling murah nih, namanya lampu DIY, bikin sendiri. Oh ini DIY. Ya. Oh ini bikin? Ya, bikin sendiri. Oh, luar lampunya. biasa. Hebat loh ini bikin lampu juga. Nah, kalau air laut itu filtrasinya sebenarnya mirip gak sih kalau sama air tawar tuh? Sebenarnya filtrasi air laut tuh dikatakan mirip ya. Mirip sih sama ikan air tawar yang intinya dia mengolah bakteri, mengolah Betul. air dengan menggunakan bakteri aerob dan anaerob. Betul. Cuma di laut kita menekankan penggunaan bakteri anaerob lebih banyak. Soalnya Oke. koral itu dia paling rentan terhadap nitrat yang tinggi sama fosfat yang tinggi. Wah itu guys, aku sangat bermusuhan terhadap nitrat ini. Ternyata ilmunya harus belajar dari salt water ini. Iya. Jadi lebih banyak harus menggunakan anaerob ya. Ya, bakteri anaerob itu kita bisa penggunaannya kita dengan apa ya? Penggunaan media bakteri yang lebih banyak atau dengan penggunaan kalau kita pakai natural ini kita bisa step awal filter kita air masuk ini ya. Kita mungkin dari penyaringan kita masuk ke skimmer dulu. Habis ke skimmer nanti kita ke rumah bakteri yang ini petan sarang itu buat ngolah apa kayak amoniaknya. Habis itu kita
ini juga tanaman, juga buat mengolah juga kayak rumput laut itu. Oke, ini sama nggak sih kalau di air tawar kan ini untuk nyerap nitrat? Ya, sebenarnya sama, cuma apa ya, fungsinya sama, cuma kan ini apa, tanaman juga. Oh, iya. Kalau bahasanya namanya makroalga kalau di laut. Makroalga ya? Makroalga. Kalau di tanaman itu nama aquatic plant. Aquatic plant. Siap. Rupanya kita perlu belajar ini. Kalau bisa malah perlu punya ini. Untuk belajar bersama-sama, Mas. Wah, ini yang kecil juga ya, ada. Yang paling kecil, Mas, ukuran 60 sentian. Ini 60 sentian ya? 60 Paling... sentian. Kalau ini di budget berapa ya? Bisa kalau dapat? itu budgetnya kira-kira 2 juta, Mas. Udah full set segitu. Udah full set 2 ya. juta. Oh, cukup menarik ya. Wah, ini paling mantap-mantap jiwa ini. Ini tanknya lagi kena musibah. Oh, ini Iya. Loh, toh. Tak pikir ini padahal aku sebagai pemain freshwater ya, lihat ini udah seneng gitu ya. Ternyata ini malah lagi kena musibah. Ya. Berarti sebenarnya lebih ngeri. Iya, sebenarnya ini dulu namanya aku emang bikin nama ini tank SPS. SPS. Ya, nah SPS coral. Gimana? Small polyp stone itu katakan apa ya? Tingkat koral paling sulit. Oh, luar biasa. Iya. Ini masih ada fotonya yang dulu. Masih nanti ada, Mas. dikirim ke aku aja ya. Ya. Nanti tak. Videonya juga ada. Oh iya, boleh. Penasaran toh. Luar biasa nih guys. Belajar banyak. Ya. Aku yang tadinya berpikiran sebelumnya apa ya? Salt water ini pasti susah dan merepotkan. Ternyata sebenarnya 11-12 ya. Iya. Hanya perlu kita belajar hal-hal yang kita belum ketahui ya. Kunci di salt water tuh satu, Mas. Jangan sabar. Sabar aja, dalam arti emang salt water tuh ada fase namanya. Fase yang namanya satu cycling, kedua apa penambahan biota juga nggak boleh terlalu over. Dalam arti kita langsung beli banyak nggak boleh. Kita nambah pelan lah, dari satu dulu, tambah ikan juga sedikit-sedikit dulu itu. Oke. Ternyata guys di sini ini juga banyak. Ini apa ini berarti? Ini koral-koral yang saya jual, Mas. Koral ya ini ya? Ya, ini namanya dispolip. Polip. Ya, dispolip. Ini koralnya ada banyak. Ya. Nanti tak masukin guys videonya. Ini Ya, ada. Ini beda-beda jenis semua berarti ya? Tapi rata-rata emang di kelasnya LPS semua ini. LPS ya ini? Ya, LPS sama soft coral. Oh iya, ini kayak yang di depan tadi itu ya? Ya. Nah, ini Kalau ini kok kayak daun-daunan ini? Nah, ini bahasa lokalnya batu hiu namanya, Mas. Hah? Batu hiu bahasa lokalnya. Oh gitu. Cuma kalau bahasa kerennya goniopora. Oh iya. Ini koral sejuta umat, Mas. Koral sejuta umat ini. Paling murah, soalnya paling murah, paling gede ya ini. Oke. Tapi ini pun warnanya sudah kayak bagus ya, menyala ya. Hijau ya, Mas. Oh, tapi ini perlu dukungan lampu atau dia kalau mati? Ya, kalau dia nggak ada cahaya, dia juga mekarnya kurang, Mas. Dan mati. Dia butuh lampu untuk fotosintesis untuk makan. Utamanya karena kebutuhan makanan utama koral itu ya di lampu. Oke, siap. Atau sinar matahari. Ini pengganti sinar matahari lah ya. Di sini juga ada ini guys. Sama kebetulan juga koralnya tinggal sedikit mau habis. Tuh, tinggal sedikit. Belum datang lagi. Luar biasa kan? Aku ini benar-benar terkejut. Ternyata ada toko air laut di gunung. Tapi terima kasih loh, Mas. Ya, langsung tak cari kontaknya pas itu. Ya. Tak cari di IG juga. Ya. Ada IG-nya ya? Ada, Akuarium Laut Temanggung. Facebook juga Akuarium Laut Temanggung. Akuarium Laut Temanggung. Tak cari kontaknya, langsung tak WA. Mas, saya boleh nggak mampir ya kan? Ini susah ini. Mampir minta diracun. Racun laut, Mas, biar lebih lebih kita ilmunya lebih banyak. Nah itu penting guys. Jadi kita belajar bareng-bareng. Nah, ngomong-ngomong guys, mungkin sekian dulu aja konten kali ini. Thank you banget, Mas. Makasih juga, Mas. Terima kasih Akuarium Laut Temanggung. Teman-teman harus follow
teman-teman kalau penasaran boleh main sini ya. Boleh main aja Mas, kita ngobrol. Di Google Map ada ya? Ada. Akuarium Laut Temanggung di Google Map ada, langsung muncul. Kalian boleh main ke sini kalau mau tanya-tanya dulu. Ya, sharing-sharing. Sharing-sharing. Gimana caranya kalau mau mulai, ya kan? Ya. Kalau nggak dimulai tidak belajar. Ya. Nah, Fishroom nanti akan memulai guys, tapi tunggu dulu, nanti kita akan kita tunggu Mas. siap nanti pasti tak kontak Mas. Ya siap Mas. Kalau aku mau mulai nanti tak kontak supaya bisa kita set up ya guys ya. Jadi sekian dulu aja guys konten kali ini. Jangan lupa kalian like, jangan lupa kalian subscribe, share, dan jangan lupa ikuti terus. Oke, see you guys on the next video. Dah.